Pada Pater Abdul, kami persilahkan. Selamat malam semua. Saya ingin memulai permenungan kita dengan membacakan teks Injil Markus. Jika para saudara atau saudari yang hadir di sini yang sudah sempat merayakan Ekaristi pada hari ini akan ingat kembali bacaan Injil hari ini. Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Kristus Tuhan, saya pada tempat pertama mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan kepada saya setelah kita bersama-sama melihat malam gelap yang menyembuhkan versi Santo Yohanes dari salib, dan kini kita bicara tentang pengampunan menurut Santa Teresa dari Yesus. Baik Yohanes dari salib dan Teresa dari Yesus adalah dua tokoh besar di dalam sejarah mistik Gereja Katolik, termasuk orang kudus yang menampilkan dimensi rohani dalam perjalanan hidup rohani manusia yang sangat luar biasa ketika mereka mendirikan Biara Karmel Tak Berkasut atau OCD, yang kini salah satu anggotanya adalah saya sendiri. Dari teks bacaan yang saya tampilkan tadi atau saya bacakan tadi, saya tertarik dengan pernyataan Yesus dan pertanyaan Yesus kepada orang buta. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Artinya samar-samar. Demikianlah kalau saya terjemahkan di dalam konteks pengampunan, maka orang yang belum mengampuni dengan utuh, orang belum mengampuni dengan sepenuhnya, mereka masih melihat orang lain yang bersalah kepada mereka atau yang orang lain yang menjadi objek dari kemarahan mereka, itu samar-samar. Maka Yesus mau sembuhkan mereka untuk kedua kalinya, supaya ketika mereka melihat orang itu dengan perspektif spiritual yang baru, mereka bisa melihat orang itu dengan jelas. Apa kata Yesus? Jangan masuk ke kampung. Artinya apa? Kalau kita sudah sampai kepada pengampunan yang sejati, jangan masuk ke kampung, artinya masuk ke dalam satu suasana yang sama, di mana menciptakan kemarahan yang sama dari kita kepada orang lain. Yesus mau menghentikan sikap ini. Mari kita ikuti ritme pengampunan Yesus yang dipahami oleh Santa Teresa dari Yesus. Pertama, pengampunan menurut Santa Teresa dari Yesus memiliki dasar teologi yang kuat atau spiritualitas yang kuat tentang pengampunan. Bagi Teresa, dan ini juga adalah rumusan gereja, pengampunan Tuhan itu gratis. Ia memberi dengan sesuka hati. Dan yang kedua, pengampunan Tuhan itu permanen, tetap. Dia selalu memberi ampun kepada orang yang meminta ampun kepadanya. Bahkan dia sudah lebih dahulu mengampuni sebelum kita memulai pernyataan pengampunan kepada dia. Itu sifat gratis dan permanen yang dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, pengampunan Tuhan itu mengubah
dan menggerakkan Santa Teresa ketika dia masih seorang suster untuk terlebih dahulu meminta maaf dan mengampuni sesama. Ini karakter utama pengampunan. Ada gerak yang menyentuh hati nurani kita, menyentuh jiwa kita untuk memulai sesuatu secara baru. Seperti Tuhan selalu memulai dari dirinya sendiri bagi kita. Next. Bagaimana pengalaman pengampunan Santa Teresa dari Yesus? Yang pertama, Teresa itu hidup di dalam satu konteks di mana kala itu seorang wanita mengalami diskriminasi yang cukup radikal ekstrim, bukan hanya di lingkungan gereja tetapi di lingkungan masyarakat. Wanita didominasi oleh otoritas pria. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang wanita jika dia mau mereform, jika dia mau menata sebuah kehidupan sosial atau kehidupan religius, dia akan berhadapan dengan kondisi sosial yang meremehkan kekuatan atau power seorang wanita. Teresa mengalami itu. Karena itu dia menjadi korban gosip dan kesalahpahaman dari para suster dan umat ketika dia memulai gerakan reformasi Karmel OCD. Apa yang dibuat oleh Teresa ketika dia mendengar orang menggosipi, orang salah mengerti tentangnya, bahkan orang menertawakannya, dan lebih buruk lagi orang memfitnahnya. Yang dibuat oleh Teresa adalah dia meminta pengampunan dari orang-orang yang memfitnahnya, dan dia dengan rendah hati meminta mereka untuk mendoakannya. Itu sikap pertama dari Teresa. Sikap yang kedua, Teresa tidak tersinggung karena ia disalahkan, melainkan ia merasa bersalah karena orang membenci. Ia meminta maaf. Ini jiwa yang berkualitas atau spiritualitas itu sampai pada level ini. Tidak tersinggung karena disalahkan, melainkan ia merasa bersalah. Mengapa orang membenci dia? Mengapa orang membenci saya? Mengapa orang memfitnah saya? Dia tidak mau seperti itu, maka dia meminta maaf supaya mereka bebas dari fitnah, bebas dari kemarahan. Yang ketiga, Teresa mengingat penderitaan Kristus saat ia difitnah atau dijelekan. Begitu cepatnya dia merubah arah pandangannya, merubah arah matanya, merubah konsentrasi jiwanya ketika orang memfitnahnya atau orang menyalahkannya atau orang menghina dia, dia lihat penderitaan Kristus. Ini semacam momen pembalikan arah ketika kita konsentrasi pada masalah psikis atau masalah psikologis kita karena orang memfitnah kita, apalagi kalau kita dalam kondisi yang tidak bersalah, wah itu terasa sakit sekali. Tapi Teresa tidak. Pada kondisi itu, dia langsung melihat penderitaan Kristus supaya dia bebas dari kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Next. Pengalaman pengampunan Teresa yang lain adalah Teresa lebih memilih memaafkan dan meminta maaf sebelum diminta dan diberi maaf walaupun ia tidak bersalah. Dan ini butuh energi lebih, yaitu energi kerendahan hati yang tetap, kerendahan hati yang permanen, supaya kita masuk dalam satu fase atau proses di mana kita bisa memaafkan dan meminta maaf kepada orang dengan sikap keputusan yang total, supaya kita benar-benar tidak membiarkan orang itu menaruh rasa marah kepada kita. Inilah Teresa. Yang kedua, Teresa juga percaya selalu pada kebaikan Tuhan terhadap setiap orang yang percaya padanya, termasuk kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini satu ritme spiritual yang sangat elegan, menurut saya sangat indah, ketika dia percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sama kepada orang yang membenci kita, atau kepada orang yang kita tidak suka. Rahmat Tuhan tetap kepada orang itu. Ini sangat menarik, supaya apa? Supaya kita tidak menghentikan niat baik atau ikhtiar baik kita untuk sampai kepada orang itu untuk mengampuni dia atau meminta maaf.
Poin lain adalah Teresa selalu mengingat bahwa betapa sering Tuhan mengampuni kita. Betapa sering Tuhan mengampuni kita. Dia selalu ingat itu. Karena itu ketika dia berlangkah menuju ke sakramen pengakuan, di ruang pengakuan, dia berlutut dan meminta ampun kepada Tuhan melalui seorang imam, dia percaya bahwa Tuhan mengampuni dia. Kekuatan ini membuat dia juga dengan ikhlas mengampuni orang lain. Ia akan merasa sangat bebas ketika dia berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya sampai kepada kalimat ampunilah kesalahan kami, dia sudah mengampuni orang lain. Dia sampai pada tahap itu. Lalu bagi Teresa, memaafkan saja itu tidak cukup. Saya maafkan kamu. Tidak cukup bagi dia. Kita harus membuat kesan yang baik pada siapapun yang menghina kita. Artinya ada ketulusan bahwa kita sudah memaafkan. Kebanyakan kita, tidak semua orang, tapi ada banyak orang yang hanya berhenti di kata saya maafkan kamu. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia menyimpan kalimat lanjutannya. Saya maafkan kamu, tapi kalau kamu buat lagi, saya tidak akan maafkan. Seperti itu kebanyakan. Teresa tidak, dia benar-benar menghayati pengampunan yang gratis dan pengampunan permanen dari Tuhan. Dia memberi kesan yang baik, bukan untuk menyenangkan orang itu saja, tapi Teresa punya maksud untuk membebaskan dia dari rasa marah atau rasa bersalah karena perbuatan salah yang dibuatnya terhadap kita. Next. Pengalaman pengampunan Teresa yang lain adalah dia benar-benar sampai pada tahap pengetahuan tentang diri sendiri, kelebihan dan kelemahannya. Itu dia tahu ketika dia mengampuni orang atau dia bersalah kepada orang, dia tahu tentang kelebihan dan kelemahan. Lalu dia ikut sertakan dengan satu tema yang lain, yaitu kerendahan hati, supaya memudahkan untuk mengampuni orang lain. Orang harus dengan rendah hati supaya lebih mudah mengampuni orang lain. Next. Pesan untuk kita. Manusia perlu dimaafkan. Ini sangat menekankan ini dalam bukunya tentang riwayat hidup yang saya bisa tunjukkan di sini. Ada buku ini yang ditulis, dia perlu dimaafkan, dan ini penting sekali. Sama seperti saya pergi ke ruang pengakuan untuk minta maaf kepada Tuhan, dan saya tahu melalui tangan seorang imam Tuhan memaafkan, Tuhan mengampuni, membebaskan kita. Maka kita harus punya prinsip di dalam diri kita, atau sebagai satu spiritualitas, manusia perlu dimaafkan. Kata-kata pemungut cukai dapat dijadikan doa harian kita. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Lalu permintaan maaf yang dibuat bersifat jamak. Nah, di sini misalnya saya punya relasi yang buruk dengan seseorang. Saya meminta maaf kepadanya dan dia memaafkan. Kita saling memaafkan. Maka doa saya itu bersifat jamak. Ya Tuhan, saya dan dia adalah orang berdosa yang butuh rahmat pengampunan dari. Ini sangat penting di dalam relasi rohani kita dengan orang lain. Bahkan di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, perlu pengampunan itu atau permintaan maaf itu harus bersifat jamak. Jangan terlalu saya, Tuhan saya minta maaf, tetapi ada aspek jamaknya di dalam, pluralnya di dalam. Poin yang lain adalah Teresa katakan sadar bahwa Tuhan itu gembira untuk memaafkan. Tuhan itu gembira untuk memaafkan. Karena itu kita juga merasa gembira bisa memaafkan orang lain. Kita juga merasa sangat gembira ketika kita minta maaf kepada orang lain. Sukacita itu tetap ketika kita sampai pada fase itu. Saya pernah bertanya kepada seorang uskup di suatu negara, seorang uskup yang menabiskan saya,
di suatu kota namanya di kota Baghdad, itu Uskup Sulaiman namanya. Dia katakan demikian, tradisi mereka itu memaafkan. Saya menuntaskan apa yang harus saya tuntaskan, yang sama persis dengan kejahatan yang dia lakukan oleh orang lain itu kepada saya. Itu baru memaafkan. Lalu ketika dia menjadi seorang Katolik, kemudian menjadi uskup, konteks itu berubah. Orang Katolik di mana Yesus ajarkan harus memaafkan, memaafkan lebih dahulu. Bahkan sebelum orang itu melakukan kejahatan pun kita harus sudah maafkan dia. Artinya dengan kata lain kita sudah bisa mencintai dia. Wah, saya ketika mendengar itu merasa ngeri juga ya. Kalau memaafkan itu harus sampai kepada tahap di mana saya juga sudah tuntaskan balas dendam persis dengan kejahatan yang dia lakukan kepada saya. Itu bukan memaafkan tetapi menambah masalah. Pesan Teresa yang lain kepada kita. Pengampunan membaharui persahabatan. Membaharui persahabatan. Kata sahabat di sini sangat menarik adalah kalau kita cek di dalam bahasa-bahasa pos Latin seperti bahasa Italia itu mereka sebut dengan amico. Di dalam bahasa Spanyol itu amigo. Bahasa Latin itu amicus. Ada 3 suku kata penting di dalam itu. Misalnya a itu menuju, mi itu saya, dan ko itu dengan. Jadi sahabat adalah orang yang selalu berada dengan saya. Nah, kalau dia itu terpisah dari saya hanya karena 1-2 hal, karena perbedaan pola pikir, perbedaan keputusan dalam hidup, kita bisa saja retak. Tapi pengampunan itu yang menghubungkan kembali kita dengan sahabat. Yesus bilang, aku memanggil kamu sahabat. Karena apa? Dia tahu sahabat adalah orang yang harus selalu dekat dengan saya. Itu kekuatan memaafkan. Dia merevisi hubungan. Dia merestorasi komitmen persahabatan yang kita bangun dengan seseorang. Termasuk di dalam keluarga kita masing-masing. Kata Teresa, Santa Teresa, kesulitan mengampuni membawa kita kepada idola kehormatan diri. Kalau kesulitan mengampuni orang lain, kita akan masuk ke dalam zona hitam yang disebut dengan idola kehormatan diri. Kita akan benar-benar menyembah diri kita. Kata lainnya, gengsi kita, kehormatan diri itu memang diidolakan. Dari kita fokus kepada diri kita, self-center, kita menjadi sangat berpusat kepada diri kita sendiri. Kalau orang yang sulit mengampuni pasti sampai kepada tahap itu. Ini bisa saja menyebabkan rasa sakit, bisa saja menderita berkepanjangan. Kalau dia tidak sampai kepada pengampunan yang benar. Berikut. Pesan. Teresa itu memiliki beberapa kekuatan di dalam pengampunan. Dia katakan yang pertama adalah buat lelucon jika kita dihina. Lelucon. Orang yang punya selera humor di dalam kehidupan spiritual itu biasanya dia akan juga mudah untuk sampai pada tahap memaafkan. Asalkan humornya itu benar-benar humor yang mengutamakan martabat manusia. Kalau humornya itu untuk menyindir atau menghina atau memfitnah, itu tidak benar. Teresa punya maksud adalah lelucon kita yang kita buat adalah lelucon yang membangun persahabatan yang intim dengan Tuhan dan persahabatan yang mesra dengan sesama. Itu lelucon. Misalnya lelucon yang dibangun oleh Teresa adalah ketika seorang suster yang sering konflik dengan dia datang kepada dia katakan demikian, Teresa, saya semalam melihat Bunda Maria senyum dengan saya. Lalu Bunda Maria bilang, kamu jangan bangun biara yang baru ya. Apa kata Teresa terhadap orang yang dia tahu jelas-jelas menolak dia untuk membangun biara yang baru? Dia bilang begini, oh iya, kamu melihat Bunda Maria tersenyum dengan kamu ya? Patung Bunda Maria tersenyum dengan kamu ya? Bukankah kamu yang tersenyum dengan patung Bunda Maria?
atau patung Bunda Maria yang tersenyum dengan kamu. Bagi dia itu adalah lelucon untuk mengubah pola pikir. Jangan sampai orang itu terpesona dengan penampakan-penampakan, misalnya melihat patung Bunda Maria matanya berkedip-kedip dengan dia. Dan dia melihat ini penampakan besar, padahal matanya lagi bermasalah dengan patung itu. Itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Lalu dia bilang hal yang lain, minimalkan penghinaan dan keluhan. Untuk menghilangkan kecenderungan menghina dan keluhan-keluhan tentang orang lain itu mungkin sulit, sangat sulit. Maka Teresa bilang minimalkan, artinya kurangi itu. Kurangi frekuensi untuk menghina orang dan mengeluh tentang orang lain. Caranya yang dikatakan oleh Teresa adalah baca dan renungkanlah hidup Yesus di dalam kitab suci. Di sana kita akan temukan keindahan dalam pengampunan yang benar. Berikut refleksi. Ini bagian terakhir dari renungan kita. Jika saya mengampuni, maka yang pertama, saya lahir sebagai ciptaan baru. Diri memiliki perspektif baru melalui pikiran, kehendak, dan perasaan. Termasuk bahasa yang mau diucapkan itu sudah lahir kalimat-kalimat baru yang produktif, sehat, secara spiritual. Saya lahir baru sebagai ciptaan baru. Di dalam kepala saya, di hati saya, ketika saya tidur malam hanya mengingat kesalahan orang atau orang yang menghina saya, ketika saya bisa mengampuni, produksi kalimat yang ada di dalam pikiran saya dan hati saya itu ketika saya bangun pagi akan menjadi lebih sehat dan membuat hubungan saya lebih baik dan hidup saya lebih bergairah. Otomatis saya pun pasti sehat jiwa dan raga. Itu kata Teresa. Ciptaan baru itu adalah ciptaan yang sehat di dalam Allah. Lalu hal lain, lahir kesatuan pengampunan dari Tuhan dan pengampunan dari saya. Ketika saya sampai kepada pengampunan yang gratis dan permanen kepada orang lain dan sesama, maka sifatnya itu sudah satu dengan model pengampunan yang datang dari Tuhan, itu gratis dan permanen. Ini yang kita perjuangkan. Ini juga orang kudus itu perjuangkan, sehingga mereka masuk dalam satu status kudus yang diakui oleh Gereja Katolik, karena mereka sampai pada tahap-tahap ini melalui satu proses yang amat panjang tetapi dibuat rutin sehingga mereka sampai pada fase itu. Refleksi yang berikut adalah hubungan yang disembuhkan atau luka yang disembuhkan. Kalau kita mengampuni, maka hubungan kita itu disembuhkan atau luka-luka yang ada dalam diri kita itu disembuhkan. Otomatis. Kita tidak akan menyalahkan lagi nenek moyang saya, atau kakek saya, atau siapa saja di masa lampau saya yang membuat saya luka sampai kekinian. Bukan. Itu bukan dimaksudkan oleh Teresa. Ketika kita mengeluarkan kata pengampunan dari hati, kita sudah sembuh dan luka kita sembuh. Lalu Teresa bilang, jika saya mengampuni, maka ukuran pengampunan adalah pengampunan tanpa ukuran. Kita tidak punya standar untuk mengampuni, karena yang kita lakukan itu pengampunan yang tanpa ukuran-ukuran manusia, kalkulasi aspek apa, kehormatan diri, suku, kewibawaan, status, pekerjaan kita, income kita lebih besar atau lebih kecil dari orang lain. Bukan itu. Ukuran pengampunan adalah pengampunan tanpa ukuran. Dan poin yang terakhir adalah kalau kita mengampuni, diri kita dalam kondisi bebas dari beban batin. Menurut Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib, bebas itu seperti orang yang terbang dalam kebebasan. Dalam bahasa Spanyol itu volar en libertad, artinya terbang dalam kebebasan dari beban batin yang selama ini mengungkung kita, mau memenjarakan kita dalam rasa cinta yang sejati kepada orang lain. Semoga kita kembali ke Injil hari ini, ketika kita mengampuni, mata kita sudah bisa melihat lebih jelas, tidak samar-samar lagi.
Karena kalau masih sama-sama, maka pengampunan kita belum total, belum gratis, dan belum permanen. Amin. Terima kasih Pater Abdul atas renungan malam hari ini, mengingatkan kepada kami semua bahwa